Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita bertemu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau. Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau. Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau. Saya angkat tema pendidikan ini bulan Februari antara lain karena beliau. Saya ingat beliau ini lahirnya 14 Februari bareng Valentine Day. Makanya kemarin teman-teman, Pak, biasanya kalau Februari kan temanya cinta-cintaan, Pak. Iyalah, kita mikir dari perspektif yang berbeda dulu lah. Jadi biar kamu ngertinya tidak hanya bahwa Februari itu Valentine Day, tapi juga di situ ada hari kelahiran tokoh besar yang luar biasa, seorang waliullah, seorang ulama yang jasanya sangat besar untuk negara kita. Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga, temanya juga tidak jauh dari pendidikan. Beberapa nanti kita bawa lagi malam ini, yaitu dari karya beliau, Adabul Alim wal Muta'allim. Malam ini kita semacam nambahi materi-materi yang sudah kita kupas di sesi dulu. Kita juga pernah membahas putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, yang belum cucu beliau, Gus Dur. Ya kapan-kapan insya Allah. Kita mulai ya kalau dari sisi keturunan beliau ini kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, kemudian melalui Pangeran Benowo. Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Ishaq Sunan Giri. Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru. Seperti saya bilang minggu lalu, mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ada cerita satu ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebuireng, namanya Basir. Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar, kita kenal sebagai Ashar Basir. Kiai Basir ini ketemu Kiai Hasyim, kemudian cerita tentang gurunya bahwa guru saya itu loh punya beberapa program tapi kok banyak dibully orang kalau bahasa hari ini. Kan minggu lalu saya cerita bagaimana
Misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam, terus penentangnya banyak. Kemudian Kiai Hasim tanya, gurumu namanya siapa? Namanya Dahlan. Oh, Kang Dahlan. Oh, kalau itu Kang Dahlan, ya kamu harus ikut sama gurumu. Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya, harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah, punya organisasi yang berbeda, yang kadang-kadang kamu nganggapnya musuhan padahal tidak, beliau masih saling menghormati, saling menghargai. Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur. Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antar ustadz di medsos, ada kompetisi di bidang dakwah, ada macam-macam fenomena hari ini. Butuh kearifan kita untuk menyikapi. Nanti di antara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari pada zaman itu ketidakkompakan umat Islam. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan pondok pesantrennya, dengan Tebu Irengnya, yang sampai hari ini masih luar biasa. Bismillah ya, kita mulai. Ini kalimat untuk kalian dari Adabul Alim wal Muta'alim. Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda, rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu. Karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak, sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda, yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tunda. Basa Jawa ini semoyo, nanti Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja. Kamu baru beli buku bagus luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus, waktunya baca, nanti sajalah. Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini. Kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar, akhirnya malah chattingan, malah Facebookan, download apa yang tidak jelas. Kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal. Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi, akhirnya malam ini pontang-panting. Terus besoknya masuk, mohon maaf Pak, printernya error. Pokoknya yang jadi kambing hitam printernya mesti. Atau kamu telat masuk alasannya
bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Oke, jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri. Dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. Besok saja, nanti saja. Waktuku masih banyak, umurku masih panjang, wong masih muda, senang-senang dululah, dan seterusnya. Hati-hati dengan jebakan menunda-nunda. Yang kedua, berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang itu kokean menghayal. Banyak kalau-kalau, sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya, itu seandainya saya ini nanti lulus cepat, kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja, ning males sinau. Di mana bisa lulus cepat? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak, tapi tidak ada satupun yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Jatuhnya hanya diingin. Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau. Andai saja aku punya uang sebanyak itu. Andai saja aku punya pasangan secakep itu. Andai saja. Terus andai-andai, berandai-andai. Itu dua musuhmu ya tadi, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu. Itu biasanya kalau tidak ngomong orang lain, ya ngomong tidak jelas, angan-angan panjang ini. Kamu perhatikan. Kalau sudah begitu, ya cepat-cepat kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi pertama-tama ini ya, diprovokasi oleh beliau Kiai Hasyim agar ayo anak-anak muda, fokusmu ilmu, jangan fokus ke yang lain. Loh, berarti tidak boleh ngapa-ngapain Pak selain belajar? Ya enggak, tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu. Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya. Terus zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hasyim, setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini. Yang pertama, zaman itu, kalau beliau lahir 1871, 14 Februari. Zaman waktu kita masih asik-asiknya dijajah Belanda. Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, mulai membaca-baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik, karena nanti Islamic Revivalism ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya. Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Tapi di kelompok modernis Islamic Revivalis ini tema-temanya mulai geser. Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit, bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Mulai orang-orang modern nih, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita. Kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang, dan macam-macam. Kalau dulu orang yang dibahas, apakah besok kita bisa melihat Allah? Terus gegeran. Ya tidak bisa, ada yang bilang, ya bisa. Melihatnya pakai apa? Ya pakai mata. Tidak bisa dong, mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja.
Berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata, melihatnya secara fisik, terus rame gegeran. Apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya? Kayak Imam Ghazali sama Ibnu Rus. Ya yang dibangkitkan ya dua-duanya. Ya ndak bisa, ya rohnya saja. Ya ndak, jasadnya juga. Loh, jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah. Loh, nanti Allah memberi jasad yang baru. Loh, Allah ndak adil no. Yang berdosa jasad lama, kok yang disiksa jasad baru. Itu para ulama zaman dulu yang masih bahas langit. Sekarang mulai ya kita asik diskusi tentang langit. Di bumi akhirnya kita kalah, kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti. Itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Diawali dari Timur Tengah, mulai Mesir, Turki, India, Pakistan dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi yang pertama itu settingnya. Jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah, nasionalisme, dan juga sebagian bahkan punya semangat pan-islamisme. Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afghani. Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak. Atau nasionalisme. Gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ini sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya. Makanya Kiai Hasyim agak berbeda dengan minggu lalu Kiai Dahlan. Kalau Kiai Dahlan dari barat, kalau memang bermanfaat diambil saja. Tapi kalau Kiai Hasyim lebih hendaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri. Karena ini masih era-era perjuangan, jangan dicampur-campur. Strateginya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar. Sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya. Karena kuncinya kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan. Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia. Nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya. Dulu Yunani jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir. Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan Baitul Hikmahnya, dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasyim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan khas pesantren. Butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan. Nah, itu kehidupan pesantren. Kalau sekedar ilmu mungkin hari ini kalian bisalah belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayo mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mentalmu. Nah, itu khas pesantren. Kiai Hasyim ini dari pondok ke pondok. Beliau ayahnya kiai, kakeknya kiai, mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa. Jadi beliau terbentuk oleh itu.
Oke, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya. Dan yang keempat, ya karena beliau hidup di pesantren, akhirnya secara psikologis, secara individu beliau punya mental tekun, cerdas, dan seterusnya. Kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu, dari pesantren kan yang diasah zakaun, kecerdasannya, wahirsun, kesungguhannya, wabulwotun, butuh modal. Jadi zakaun, wahirsun, wabulwotun, wastibarun, dan butuh sabar. Wasuhbatu ustadin, ada ustadz yang mendampingi. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan, ditanya apa aja bisa karena buka Google. Jadi begitu ada yang tanya, kamu tanya aku bisa lah, asal orangnya tidak ada, itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google. Sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalannya Google. Ya tidak salah, cuma yang instan-instan itu mudah hilang. Makanya sejak dulu, meskipun hari ini dikritik ya, pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan. Kalian sering kan sudah hafal berapa nadhum alfiyah, sudah hafal berapa juz, sudah hafal ya. Pendidikan modern kan sering mengkritik ini. Loh, tapi ini penting juga. Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau Google-nya error tiba-tiba, kamu yang dari pinter jadi bodoh dadak. Nah, ya kan? Lu kamu mau ngandalke Google. Jadi hafalan penting, harus ada yang menjaga khazanah antara lain lewat hafalan. Imam Ghazali itu dulu terkenal rajin nyatet. Dari gurunya dapat ilmu apa aja dicatat. Tapi suatu ketika beliau dapat nasihat dari seorang perampok. Sing nasihati malah perampok. Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ke Tus bareng-bareng kelompok musafir saudagar. Kebetulan saudagar ini dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, Imam Ghazali ini kemana-mana bawa bungkusan catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua barang dirampas. Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon, sudahlah ambil semua barang terserah, tapi bungkusan itu jangan dibawa. Sampean juga tidak butuh bungkusan itu. Perampoknya tanya, ini bungkusan apa tuh? Jangan-jangan isinya emas, kamu kok minta-minta. Begitu dibuka cuma catatan-catatan. Katanya perampok, barang kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk gini. Iya, kalau bagi sampean itu tidak ada artinya, tapi bagi saya artinya luar biasa. Karena ilmu saya ada di situ semua. Terus katanya perampok, loh kalau ilmumu ada di sini semua, berarti kamu sendiri tidak ada isinya, tidak ada ilmunya. Gitu kok ngaku orang berilmu. Oh itu sudah. Ya, jadi akhirnya Imam Ghazali tersentuh, mungkin lagi baper, sensi. Jadi aduh, perampok aja bisa nyindir aku sedalam itu. Mulai saat itu beliau ganti strategi untuk menghafalkan. Jadi ya hafalan penting. Hafalan penting. Pak, kan yang penting paham, Pak. Iyalah, setelah hafal dipahami, atau setelah paham dihafalkan, tidak masalah. Orang yang hafal itu berarti dia mandiri, tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar. Jadi keunggulannya itu, betapapun yang hafal lebih menang daripada yang membutuhkan media. Lama-lama terus paham, kan gitu. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim. Dengan setting 4 itu tadi,
lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan. Terus kalau ini inovasi-inovasi di pesantren beliau. Yang pertama, mirip kayak Kiai Dahlan kemarin, menginisiasi model madrasah. Kalau sebelumnya kan ngaji di pondok itu ya ilmu agama saja, tidak ada ilmu umumnya. Tapi nanti ilmu umum diperkenalkan. Ya persis kayak madrasah hari ini yang kalian kenal itu. Jadi itu diperkenalkan di pesantren Tebu Ireng zaman itu. Termasuk nulis yang pakai huruf Latin, belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. Bahkan yang populer zaman itu atas usulan dari putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, mendirikan madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini kurikulumnya malah 70% pengetahuan umum. Jadi 30%-nya baru pengetahuan agama. Nah, ini jadi memperkenalkan metode belajar yang modern, meskipun tetap tidak meninggalkan agamanya. Dan nanti atas pengaruh Kiai Wahid juga nanti ada perpustakaan, langganan majalah-majalah. Itu ada disebut ada Panji Islam, Islam Bergerak, Dewan Islam dan seterusnya. Itu loncatan yang luar biasa. Karena kan masih ada pesantren yang baca koran tidak boleh, radio tidak boleh, TV tidak boleh, untuk menjaga konsentrasi santrinya agar fokus pada ilmu agamanya. Tapi mungkin santri yang lain itu punya bakat yang berbeda. Ini kalau tidak difasilitasi eman-eman bakatnya, maka di pesantren Tebu Ireng itu ya umum ya diajarkan. Di Madrasah Nizamiyah itu referensi-referensi seperti majalah juga disiapkan. Jadi ini ya kalau hari ini rasanya biasa lah Pak, gitu aja. Sekarang malah kita tidak baca koran lagi. Koran eman-eman sekarang. Kamu kan korannya sudah digital semua. Tidak ada lagi orang baca koran. Zaman dulu orang baca koran itu ya kelihatan elit. Atau kalau kelompok tertentu itu dianggap buang-buang waktu. Kayak hari ini, kamu kok HP-nan terus toh. Nah, dulu juga gitu, kamu kok baca koran terus toh. Kok ya belajar kan dulu. Tapi itulah peradaban. Zamannya menuntut kita berakselerasi. Harus ada inovasi-inovasi. Dan ternyata simbah-simbah kita, kiai-kiai kita dulu ya tidak seperti bayangan kita terus anti kemajuan. Mereka juga mau menerima kemajuan kalau itu jelas manfaatnya. Jadi mereka filternya lebih canggih. Jadi ini dari sisi pendidikan, inovasi-inovasi ini sudah dilakukan zaman Kiai Hasyim di pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau ini ya hidupnya sejak pagi sampai malam ya isinya mengajar sesuai keahlian beliau. Beliau ini terkenalnya ilmu hadis. Nanti terkenal ngaji Bukhari di pesantren beliau. Oke, sekarang kita lihat dari sisi konsepnya, urgensinya pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Kiai Hasyim penting. Urgen itu kan penting. Pentingnya di mana? Yang pertama, mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia. Jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya. Bukan karena akalnya, Pak. Enggak, karena ilmunya. Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan.
Kalau hanya punya akal saja, semua orang punya akal. Kalau tidak digunakan ya sama saja. Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu. Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajari ilmu-ilmu. Yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam. Suatu ketika Allah menguji, tanya pada malaikat, malaikat tidak tahu. Ini a'lamu malat ta'lam. Jadi aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah. Dan yang diajari Adam. Jadi kita ini manusia mulia karena ilmu. Dan ilmu itu adanya lewat pendidikan. Maka tidak boleh orang menganggap remeh pendidikan. Dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan. Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya, level kemakhlukan yang paling mulia. Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan. Beda dengan yang bukan manusia, kayak binatang itu kan tidak butuh ilmu, dia main insting. Binatang itu ya langsung bisa, apa-apa langsung bisa, sesuai standarnya dia. Ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia. Tidak pakai belajar jalan, tidak pakai ngerangkak dulu, tidak pakai. Dia sudah ada paketnya. Beda sama manusia. Manusia itu panjang masa belajarnya. Dia tidak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang. Dan untuk menumbuhkan itu butuh namanya pendidikan. Oke, itu yang membuat manusia tidak seragam. Kalau hewan kan seragam semua. Bebek itu seragam semua. Ayam itu seragam semua. Tidak ada ayam kok berontak, tidak mau aku ikut ayam yang lain. Tidak ada. Ya kan, sapi juga tidak ada yang berontak. Wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua. Ayo kita berontak, tidak ada. Besok digituin lagi, ya manut lagi. Bayangkan kalau itu manusia, itu sudah perang itu. Masa aku disembelihi terus? Tapi tidak. Yang bisa seperti itu hanya manusia. Bekalnya ilmu. Derajatnya tinggi karena ilmunya. Terus yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu. Jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Kok ada dunia ini rusak, tidak karu-karuan, tidak tertib? Itu jawabannya simpel, karena kurang ilmu atau salah ilmu. Keliru yang dipelajari atau tidak mau belajar. Sejak dulu kok isinya kita perang terus Pak. Masalahnya sama, tidak selesai-selesai. Mungkin kita tidak belajar. Ilmu kita tidak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok tidak berubah berarti kita tidak belajar. Kita tidak berbudaya dan tidak beretika. Kenapa? Ilmunya macet. Loh tapi semua orang sekolah loh Pak. Mahasiswa banyak. Bayangkan setahun itu berapa kita menghasilkan sarjana di seluruh Indonesia. Satu kampus kayak di UIN tadi 600 orang di wisuda. Anggap saja standar ya 600. Setahun 4 kali wisuda, 6 kali 4 2400, 2500 satu kampus setahun. Anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi. Satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat satu skripsi. Anggap saja kecil sumbangannya. Tapi kalau kali 2500 itu
Harusnya Indonesia ini tentrem makmur. Dihitung dari jumlah skripsinya. Ya kan, kamu tidak akan kehabisan teori, tidak akan kebingungan nyari jawaban masalah. Wong yo skripsi di mana-mana isine rumusan masalah dan kesimpulan. Ya. Cuma itu tadi, aspek pengamalannya yang tidak jalan. Kalau dihitung, anggap saja, ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak, jumlahnya berapa? Oh, itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi 100 orang misalnya, itu 2.500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus. Belum kampus-kampus besar yang lain. Wow, Indonesia jaya itu sudah. Hanya dari skripsi saja. Harusnya begitu. Tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu. Sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan, berhentinya levelnya hanya di buku. Kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku. Itu pencapaian puncak, kamu merasa itu. Tapi sebenarnya belum. Jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu, dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Harusnya begitu. Itu menurut Kiai Hasyim. Kemudian yang ketiga, ilmu itu penting, urgent, bahkan lebih penting, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya wajib dilakukan. Tapi yang sunnah, ya sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja. Misalnya kalau kamu malam mau tahajud, yo, kalau ada waktu jangan cuma tahajud, ada belajarnya. Kalau pakai bahasa agama ada tafakkurnya, berpikir, itu kan belajar. Karena berpikir itu keutamaan. Biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu, tapi juga manfaat untuk masyarakatmu. Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, yo meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya, bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya, harusnya begitu. Jadi pendidikan itu urgent. Terus tujuannya sekarang, ini teori-teori pendidikan dari beliau. Pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku, Pak, bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Kalau saya ngomong pendidikan, bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah ya. Semacam-macam. Pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan. Kamu nongkrong di angkringan itu bisa pendidikan. Di situ ilmu bisa masuk lewat obrolanmu, asal obrolannya manfaat mutu.
bukan obrolan yang aneh-aneh. Kamu apalagi nongkrong sama temenmu di mana, kamu jalan kemana, itu semuanya bisa. Setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan, setiap tempat bisa jadi sekolah, seperti sering saya kutip. Setiap orang bisa jadi guru. Ya kan, kamu ketemu siapapun, kalau ada orang kan kamu bisa belajar dari dia. Oh, aku punya temen ini, tiap hari meso, pagi meso, siang meso, sore meso. Itu kan kamu bisa belajar. Oh, ternyata gitu. Nah, itu kan, jadi besok pagi kamu, wah, aku belajar filsafat visuan dari dirimu. Kamu guruku tentang hal itu. Oh, setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu. Kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya dari apapun. Jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat. Karena sering saya bilang Allah memposisikan kita di mana itu pasti tidak iseng, pasti ada tujuannya. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kuliahnya di UIN atau di UGM atau di UNY? Kenapa kok temenku ini orang jenis kayak gini semua? Kenapa? Ya. Oh, itu kamu, itu sebenarnya amanat, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran bagimu. Jadi ambil hikmahnya. Mungkin itu jadi bekalmu nanti, hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu. Nah, jadi di situ kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu. Khairul bariyah. Jadi manusia dalam derajat yang paling utama. Oke, tujuan pertama itu. Kemudian tujuan kedua, pendidikan itu ya manfaatnya. Jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar. Masalah-masalah ketemu solusinya. Kalau ini praktisnya. Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu, kalau ini manfaat nyatanya. Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar, manfaat untuk sekelilingmu, dan yang ketiga ke atas, mencari ridhonya Allah. Jadi dia membangun dirimu, dia berkontribusi untuk masyarakatmu, dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di antara jalan hidup yang dicintai Allah adalah jalan para pencari ilmu. Kemarin waktu kita cerita tentang Imam Ghazali dengan ilmu laduninya, cerita Al-Jarnuzi dengan ta'lim muta'alimnya, kan banyak urian-urian tentang keutamaan ilmu. Nanti di Adabul Alim wal Muta'alim dulu kan juga ada keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridho dari Allah. Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini. Malaikat disuruh membentangkan sayapnya melindungi kita. Ikan-ikan di laut mendoakan kita. Kalau pakai kalimatnya Imam Ghazali. Jadi jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu, maka Allah akan melindungimu di setiap detikmu. Sehingga mencari ilmu itu tidak ada selesainya. Terus niati saja belajar. Nawaitu cari ilmu. Kamu lagi nonton TV, ini juga cari ilmu. Kamu lagi buka HP, ini juga cari ilmu. Bismillah. Robbi zidni ilma, kan gitu. Kalau sudah niat dengan nama Allah, kan gak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh. Gak mungkin kamu nonton, mosok rek mau bismillah kok nonton kayak gini, ndak jadi, kan gitu. Sama temenmu misalnya nawaitu yuk kita saling belajar, kan gak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh. Jadi niati saja setiap detik hidupmu mencari ilmu lillahi ta'ala. Nah,
tandanya Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, hidupmu lancar. Allah yang ngatur skenario hidupmu di versi terbaiknya. Tidak usah khawatir. Yang itu mungkin kamu tidak nyampe ke sana. Kok ya tiba-tiba saya sesukses ini, sedahsyat ini. Mungkin karena di situ ada bermain keridhaan Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus hasilnya apa pendidikan itu? Yaitu tadi, karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang, kita jadi khairul bariyah, maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya, jasmaninya, rohaninya, dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu. Jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Pak, saya itu loh kalau kuliah kok tidak lulus ya Pak. Oh, itu kuncinya ilmunya. Kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik. Saya kok bolak-balik putus saja Pak, bolak-balik ditolak, nembak kemana-mana ditolak. Nah, kamu harus belajar ilmu caranya biar tidak ditolak. Ya entah caranya apa-apa, kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuanmu, kemudian dan lain sebagainya. Itu namanya ilmunya. Pak, masalah saya itu satu Pak, tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong Pak. Misalnya, kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan. Lagi-lagi kuncinya di ilmu. Masalah saya sekarang itu Pak, teman satu kamar sak kos-kosan itu Pak. Waduh Pak, saya tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman, tiap hari ribut saja. Nah, sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi teman yang menyebalkan. Ya kan apa-apa ya, kalau ngerti ilmunya kan enak. Ketika kamu tidak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas. Malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok. Hanya kamu tidak mau saja. Atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa Pak, bisa apa Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ. Saya tidak bisa Pak, kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya Pak. Loh, kalau kamu pingin minat ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidupmu. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu, dengan ilmu negara kita, bangsa kita akan bisa hidup mandiri, bermartabat. Karena negara yang menguasai ilmu, menguasai sains, menguasai teknologi, dia mandiri. Kalau tidak menguasai, kan minta tolong orang lain, negara lain. Kalau minta tolong orang lain, negara lain, ya kita tergantung sama mereka. Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah. Migas kita luar biasa. Tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana. Akhirnya terus diekspor. Masih mentah. Nunggu matang dulu, matang baru kita impor balik ke sini. Terus jadinya mahal. Ya salah dewe, tidak ada yang menguasai ilmunya. Jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandiri. Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung.
Jangan lupa orang yang tergantung itu dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung. Ya kayak kalian itu loh, misalnya kampusmu jauh, kamu tidak punya motor, tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor. Akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor. Oh, itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu. Kamu mau, ayo berangkat jam 7. Nggak, aku kuliah jam 9. Kalau mau bareng ya jam 9. Oh, itu kamu kalah, sudah kamu dijajah. Tiba-tiba belok ke warung terus makan. Kamu bayarin ya? Loh kok aku yang bayarin? Mau diantar enggak? Oh, yes. Kamu enggak bisa nego, kamu dijajah terus akhirnya. Oke. Coba kamu mandiri. Sudahlah, aku enggak harus bergantung pada motormu. Jalan kaki juga kuat misalnya. Kalau kuat. Oke, udahlah aku nginep aja di kampus, nggak usah pulang misalnya. Oke ya, mandiri lebih mulia, lebih bermartabat daripada tergantung. Itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat Al-Ikhlas itu kan, Allahus Shomad. Tempat kita bergantung harusnya hanya Allah. Jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam Islam itu ketergantungan pada Allah. Ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan. Apalagi ketergantungan narkoba, wah, kamu bisa masuk penjara itu. Oke ya, jadi ilmu membuat kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat. Kalau kamu punya teman mandiri, apa-apa ditanggulangi sendiri, diatasi sendiri, rasanya kan keren. Dia bermartabat sekali. Nggarap soal ujian ndak bisa, tapi dia berusaha sendiri digarap. Kamu bilang, mas, aku ngerti jawaban nih, tak contoh nih. Ndak, aku ngerjain sendiri aja. Itu kan rasanya keren, meskipun nilainya jatuh. Tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-panting nyari contekan. Gitu loh. Kamu lebih menghargai temenmu yang mandiri. Ndak lah, ndak bisa tak kerjain sendiri. Aku mandiri wis, ndak pengen nyontek yang lain. Itu kan rasanya keren. Karena dia kelihatan punya harga dibandingkan yang menggadaikan kejujurannya demi nilai. Terus, dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan. Karena ini Kiai Hasyim kan zaman perjuangan. Jadi semakin meningkatnya ilmu, semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Karena fokusnya beliau di situ. Sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya. Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Terus, nah sekarang kita harus jeli juga, perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek. Dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah enggak? Nah itu
ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau, tidak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jenis ilmu yang terpuji, tapi terus jadi tercela. Dia tidak cuma filsafat, ilmu apapun kalau kita salah dosis, overdosis, biasanya terus jadi tercela. Bahkan ilmu agama juga begitu. Tasawuf ngurusi batin itu bagus, tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya, terus tidak peduli sama lahir, jadinya kebatinan. Terus kamu sudah sholat mas? Batin saya itu pak selalu sholat. Kowe overdosis itu bahaya. Ilmunya terpuji, tapi karena overdosis terus jadi tercela. Ya kayak yang fikih misalnya. Fikih itu bagus utama, tapi ya tidak semuanya kamu hukumi kayak fikih. Nanti apa-apa ditanyakan, laptop ini halal, haram, apa makruh, apa-apa kamu cari hukumnya. Mikrofon ini kira-kira halal apa haram. Oke. Nah itu terus jadi gegeran. Padahal ilmunya terpuji, tapi kalau kita overdosis terus jadi tercela. Perhatikan karakter ilmu yang kita serap. Karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita, itulah yang membentuk diri kita. Maka kayak makanan. Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergizi, ya kita sehat. Tapi kalau yang kita masukkan kolesterol, banyak lemak, terus kita kegemukan, ya pada saatnya kita akan stroke, kena jantung. Tidak sehat. Jadi cari yang jelas terpuji, atau yang terpuji tapi jalankan secara benar, secara tepat. Jangan overdosis, jangan salah dosis. Hidup ini yo ada batasnya masing-masing. Kapan kita ada di level tasawuf, sufistik yang mengurusi batinnya, kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif, kapan kita ada di level fikih yang normatif sesuai ajaran. Jadi harus ngerti dosisnya. Banyak orang diskusi, debat, sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji. Ahli fikih debat sama ahli tasawuf misalnya, ini memang ranahnya beda, ya mesti aja tidak nyambung. Disambung-sambungkan juga terus tidak nyambung, akhirnya gegeran. Padahal ranahnya beda. Debat yang sini pakai teori ekonomi, yang sana pakai teori ikhlas. Iya,
Ayo ndak nyambung. Kamu harus ngerti porsinya. Ikhlas itu porsi proporsinya seperti apa. Kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya kapan dan di mana, kan harus jelas. Oke.